kita akan memulai ibadah kita saat teduh. Kita bernyanyi dari buku nyanyian Ikut Dikau Saja Tuhan sambil bangkit berdiri. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kami masuk perguruan bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan di dalam ibadah kita tertulis dalam Kitab yang pertama. Semua pasti hafal, bukan? Mari kita sama-sama mengucapkannya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Sekali lagi kita ucapkannya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil bangkit berdiri dari buku nyanyian nomor 698 ayat yang pertama. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita mengaku dosa kita dan sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan kita pada bulan Oktober tanggal 4 2020 ini tertulis dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-16. Inang baca untuk kita semua. Ingat, hafal ya. Minggu depan Inang tanya sama kakak sekolah minggu, siapa yang sudah hafal. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi
Arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Dihafal ya? Ya, kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi sambil bangkit berdiri dari buku Ende nomor 549 ayat yang pertama. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi "Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku". Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menjaga dan menyertai kami hingga pada saat ini. Kami bersama anak-anak sekolah minggu yang beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, agar firman-Mu siap kami dengar dan kami lakukan di dalam hidup kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Luar biasa pastinya. Wah, sudah pada kangen semua ya sama Inang. Ya, salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa tetap jaga kebersihan, hiduplah dengan makanan yang bergizi, pakai masker, jaga jarak, dan kalau tidak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Ingat, karena virus lagi banyak di sekitar kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terambil dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Siapa yang sudah dapat katakan amin. Wah, puji Tuhan. Sekalipun ibadah di rumah, tetapi anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu masih cepat juga membuka Alkitab.
Saya baca untuk kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Yohanes menuliskan firman ini pertama-tama? Karena Yohanes melihat sudah begitu banyak pengikut-pengikut Tuhan yang merasa sepertinya kecewa, tidak kuat menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi permasalahan. Tetapi Yohanes mengingatkan, jangan takut, jangan ragu, tetaplah mengikut Tuhan, karena pasti akan mendatangkan sukacita. Mengikut Yesus akan mendatangkan sukacita. Mengikut Yesus tidak akan sia-sia. Pertanyaannya, siapa yang mengikut Yesus? Ayo tunjuk tangan. Wow, hebat sekali. Tentu semuanya kita mengikut Yesus. Menjadi pertanyaan lagi, mengapa aku mengikut Yesus? Mengapa adik-adik sekolah minggu mengikut Yesus? Ya, Inang ada gambar, nanti Inang tunjukin dan bisa dilihat langsung. Karena Yesus telah mati, disalibkan, mengorbankan dirinya demi orang-orang berdosa seperti kita. Untuk Inang, untuk adik-adik, ya, kita mengikut Yesus karena Yesus telah berkorban, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Apakah Dia baik? Ya, Dia begitu baiknya kepada kita. Sepatutnya lah kita mengikut Yesus. Yang kedua, mengapa Yesus rela mati berkorban untuk kita? Karena Dia begitu sayang kepada kita dan kepada adik-adik. Yesus sayang pada kita sehingga Dia menyelamatkan kita. Sudah sepatutnya kita mengikut Yesus. Dan bukan hanya itu saja. Mengapa kita mengikut Yesus? Coba lihat papa, coba lihat mama, coba lihat opung, coba lihat saudara-saudara dan adik-adik kita. Semuanya masih sehat, bukan? Puji Tuhan, semuanya masih sehat. Karena apa?
Karena Yesus bukan hanya sayang padaku saja, tetapi Yesus juga sayang kepada kita semua dan keluarga kita. Kita harus mengikut Yesus. Dan yang lebih hebatnya, mengapa kita mengasihi dan atau mengikut Yesus? Karena Yesus masih memberikan nafas kehidupan kepada kita. Karena itu kita harus mengikut Yesus. Siapa yang belum mengikut Yesus? Siapa yang belum bangun? Ayo, siapa yang belum sikat gigi? Siapa yang belum mandi? Oh, anak sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan pasti sudah mandi dan mempersiapkan diri, pakaiannya, lalu dirinya, lalu bajunya, semua sudah dipersiapkan untuk mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Karena apa? Karena Yesus sayang kita semua. Tetapi pertanyaan selanjutnya, Yesus sayang kepada kita, lalu Yesus memberikan kehidupan kepada kita. Yesus memberikan kebahagiaan kepada kita, walaupun di tengah-tengah pandemi virus corona, tetapi kita masih sehat semua. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengikut Yesus? Inang cuma bilang, ingatkah kita dengan sebuah lagu? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ingat, baca kitab suci, doa tiap hari. Maka kita akan mengenal siapa Yesus yang kita percaya dan yang kita ikuti. Bukan hanya itu saja, kita juga harus rajin ke gereja. Wow, saat ini pandemi COVID-19, Inang, ibadah di online untuk anak kecil dan anak sekolah minggu boleh, tidak apa-apa. Tetapi harus rajin ikut ibadah online. Jangan malas untuk ikut ibadah online, tetapi harus rajin. Karena apa? Yesus sayang padaku. Karena Yesus sayang kepada kita, kita harus memuji dan memuliakan namanya. Lalu bagaimana cara mengikut Yesus? Jangan pernah melawan orang tua atau orang yang lebih tua daripada kita. Ayo, siapa yang suka melawan orang tuanya? Pada saat belajar classroom, belajar online di rumah, bangun pagi. Lalu apa yang dibilang? Nanti dulu mah, ayo gurunya sudah telepon ini untuk absen. Tunggu dulu mah, pura-pura tidak mau dengar. Akhirnya udah mama aja yang absenin. Ayo, siapa yang suka begitu? Yang suka melawan orang tuanya. Disuruh ayo bangun pagi-pagi, mau ibadah sekolah minggu, nanti aja, bikin aja, nyalain aja, terus videonya gak usah ditunjukin, nanti aku mandi waktu pada saat bernyanyi, nanti aku mau mendengarkan khotbah baru tunjukin videonya. Ayo, siapa yang demikian? Kalau masih ada yang demikian, harus berubah. Lalu tidak suka melawan orang tuanya dengan cara sayang dan hormati orang tuanya. Apakah sia-sia? Tidak. Sama dengan virus corona. Kalau kita mengikuti peraturan, protokol kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan, makan bergizi, terus memakai masker kemana saja, istirahat yang cukup, maka yakinlah kita akan dilindungi dan dijagai Tuhan. Tetapi bagaimana dengan kita yang maunya sibuk, terus kita tidak memperdulikan akan kesehatan, tidak mau pakai masker, tidak mau mencuci tangan, tidak jaga kebersihan. Kita tidak tahu, mungkin saja yang kawan kita sehat, tetapi yang satu lagi tidak sehat.
taati aturan, dan dengarkan perintah orang tua, maka kita akan selamat. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita melaksanakan firman Tuhan, ketika kita berbuat baik, maka kita akan memperoleh keselamatan. Karena itu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang beribadah di rumah, ikutlah Yesus. Bukan karena kita ikut-ikutan, tetapi karena Yesus sayang padaku. Aku dikasih kepintaran, aku dikasih keluarga, aku dikasih sekolah yang baik, aku dikasih kesehatan, dan aku dikasih nafas kehidupan. Karena itu, Yesus telah rela mati, makanya aku mengikut Dia. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu untuk mengikut Engkau. Terlebih kami telah mengenal betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, agar kami bisa mengikuti Engkau, melakukan perintah-Mu, rajin berdoa, membaca firman-Mu, rajin belajar di dalam sekolah kami. Kami sayang orang tua, sayang Tuhan, sayang semuanya. Begitu juga Tuhan, kami mendoakan negara kami untuk kami bisa pulih dari virus corona. Ampuni dosa kami Tuhan, jagai keluarga kami, jagai kakak sekolah minggu, jagai inang pendeta di gereja, dan jagai gereja Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 550 ayat yang pertama, sambil mengumpulkan persembahan kita. Berikan dengan sukacita, karena Tuhan masih memberkati kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.